Saatnya untuk hari kedua. Kontestan ketiga adalah Lee. Agar bisa tidur di malam hari, dia mengumpulkan beberapa getah pohon cemara dan menaruhnya di atas. Jangan melihat dia seperti seorang pria di permukaan, tapi dia sebenarnya seorang pemburu profesional. Dia tinggal bersama penduduk asli Alaska selama lebih dari 3 bulan. Dia memiliki keterampilan bertahan hidup di kutub yang sangat baik. Selain itu, dia juga seorang mekanik dan pilot. Dia menerbangkan pesawat ke seluruh dunia, tapi dia bosan menerbangkan pesawat tuanya. Alasan utama dia mengikuti kompetisi ini adalah untuk mendapatkan hadiah uang untuk mengupgrade peralatannya. Lee membuat pancing sederhana dari ranting pohon. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di danau terlebih dahulu. Namun ketika dia sedang sibuk mencari kapak, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Lee mengikuti suara itu sampai ke tepi danau. Ada 2 ekor berang-berang yang sedang mandi di air. Berang-berang di alam liar adalah pertanda bahwa perairan tersebut kaya akan ikan, tapi tidak mungkin dia bisa mencapai air yang dalam. Lee memutuskan yang terbaik adalah membuat rakit. Jody adalah peserta wanita pertama yang memulai musim ini. Dia sedang mencari tempat perkemahan ketika dia melihat sepetak besar lumut karibu. Lumut rusa adalah sumber persediaan yang sangat bagus di alam liar. Tidak hanya bisa digunakan untuk membuat sup, ini juga bisa digunakan sebagai kasur, lembut dan nyaman. Sepertinya dia akan bermalam di sini. Kembali ke rumah di Wyoming, Jody mengelola sebuah peternakan yang jauh dari kehidupan kota. Itu yang membuatnya mencintai alam liar. Dia sering menghabiskan waktu setengah bulan sendirian di pegunungan. Dia pernah terluka parah dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Sejak saat itu, dia menikmati hidup. Dia mengikuti kompetisi ini untuk merasakan kegembiraan hidup. Jody telah mendirikan tenda sederhana dengan terpal. Dia akan berada di sini selama beberapa hari ke depan. Ia akan menunggu sampai keadaannya stabil sebelum memutuskan untuk membangun tempat tinggal permanen. Pemuda yang membangun rumah di sini bernama Kede. Hanya dalam waktu 2 jam, dia sudah membangun tempat penampungan melon. Hanya dalam waktu 2 jam, dia membangun gudang melon. Hanya dalam waktu 2 jam, dia membangun gudang melon. Setelah membangun tempat penampungan, saatnya berburu. Dia belum lama berada di atas bukit. Dia menemukan jejak rusa di tanah. Untuk menarik rusa, Kede mengambil sepotong kulit kayu dan membuat rompet sederhana. Setiap kali dia menemukan mangsa di jalan setapak, sangat mudah untuk menarik perhatian mereka dengan membuat suara. Kede belum pergi jauh, tiba-tiba dia melihat sebuah pohon yang patah. Tidak terlihat seperti manusia yang melakukannya. Kede memutuskan bahwa itu adalah hasil dari perkelahian rusa. Bisa dipastikan rusa-rusa itu bersembunyi di dekatnya. Jadi dia memutuskan untuk tetap tinggal dan melihat apa yang terjadi. Kede menirukan panggilan rusa dengan trompet yang dibuatnya. Tidak lama kemudian, sesosok bayangan gelap tiba-tiba berjalan melintasi hutan. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah rusa hutan setempat. Ukurannya setidaknya 600 hingga 700 pon. Tapi rusa jenis ini adalah hewan yang dilindungi di sini. Tidak boleh diburu. Melihat makanan di depannya yang perlahan-lahan menghilang, hati Kede sangat sedih. Dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan buah beri dari sekitar perkemahan.